arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Prof. Imam Robandi yang mungkin malam hari ini belum bergabung, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk terus belajar. Begitu pula kepada Prof. Suhubi yang malam hari ini memberikan pemantik yang luar biasa tentang menulis. Begitu pula kepada tim OC malam hari ini, Bunda Susiati dari Samarinda beserta tim, ada Bu Marisa dan kawan-kawan, matur nuwun. Tidak lupa juga kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Iskandar. Perkenankan saya malam hari ini sedikit berbagi, bukan berarti saya paling banyak memperoleh ilmu atau paling banyak pengalaman, tetapi kesempatan yang diberikan malam hari ini semacam sentilan begitu yang diberikan oleh guru kami agar kami belajar kembali begitu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Indah tadi. Mohon izin sedikit saja slide yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat meskipun sedikit. Apakah slide saya sudah tampil nih, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Baik. Tolong di-screen. Baik, tema malam hari ini menulis lagi di koran. Jadi saya ambil satu kesimpulan bahwa ketika Prof. Imam melempar tema menulis lagi di koran ini, ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada murid-muridnya, termasuk yang saya tangkap adalah semangat menulis itu tidak boleh dipadamkan oleh kesibukan, karena ini kembali pada diri saya. Ketika mulai belajar menulis artikel tahun 2021 bersama Mbak Indah tadi, semakin kesini bukan semakin produktif, tetapi semakin menghilang begitu. Ya, mungkin semua yang menjadi alasan adalah kesibukan, namun itu tidak boleh lagi menjadi alasan, sehingga malam hari ini saya ingin kembali melanjutkan semangat untuk diri saya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga merasakan semangat dari kami semua, para invited speaker. Kenapa kok menulis lagi? Jadi dari tema ini ada kata lagi begitu. Kenapa kok menulis lagi? Mungkin ada sesuatu yang ingin diingatkan kembali oleh Prof. Imam. Jadi waktu itu sekitar bulan April tahun 2021, tadi Mbak Indah juga sempat menjelaskan bagaimana pembentukan awal dari grup klinik artikel koran. Waktu itu Prof. Imam melemparkan tawaran yang bunyinya seperti yang saya tampilkan di layar, yaitu ada kesempatan emas menyambut Ramadan untuk yang ingin menulis opini publik di koran nasional atau lokal, siap dibimbing oleh Prof. Imam dengan syarat nomor 1 sampai dengan nomor 4. Itu tawaran yang disampaikan, dan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Indah tadi, yang berminat cukup banyak dan akhirnya grup dibagi menjadi 2. Kemudian kenapa kok harus menulis lagi? Saya mengaca pada diri saya, ada beberapa poin penting yang menjadi evaluasi khususnya untuk diri saya. Tadi juga sempat disinggung oleh Ustadz Abu Nawas bahwa mungkin saat ini saya berada di zona pernah begitu. Sepertinya sudah puas dengan kata pernah, artinya pernah menulis artikel koran, di setiap tahun pernah mempublish artikel koran. Artinya ketika sudah pernah, tidak ada lagi tantangan untuk menulis kembali, sehingga tadi ketika kita harus memulai lagi ada rasa berat begitu untuk memulainya lagi, karena tantangan yang diberikan sudah kita lampaui, sehingga untuk menulis lagi itu sepertinya semangatnya sudah berbeda dengan di awal-awal dulu. Kemudian kadang-kadang juga alasan yang menjadi kendala adalah miskin gagasan. Jadi ketika
ingin menulis kembali itu kita bingung apa ya yang akan kita tulis, ide apa ya yang akan kita tulis. Bahkan seringkali saya masih harus bertanya kepada Prof. Imam juga, pada teman-teman, apa ya Prof kira-kira tema yang harus saya tulis. Bahkan Prof. Imam pernah bilang waktu beberapa waktu yang lalu ketika ada pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan timnas Indonesia dengan Jepang, Prof. Imam langsung menyampaikan, tulis saja itu tentang sepak bola. Wah, saya langsung speechless. Lah, Prof, saya ini tidak paham tentang sepak bola, tidak paham tentang olahraga. Malah dijawab oleh Prof. Imam, ya, kalau guru menulis tentang pendidikan itu sudah biasa. Coba kalau guru menulis tentang olahraga, pasti spektakuler gitu. Dan saya tidak dapat menaklukkan tantangan itu karena saya harus cari referensi yang banyak dulu sebelum menulis. Kemudian alasan lainnya adalah seringkali saya menunda momentum begitu. Jadi ketika menulis artikel koran itu biasanya kita akan menghubungkan dengan isu-isu strategis yang sedang terjadi saat itu begitu. Semisal kemarin tahun baru, saya ingin menuliskan tentang makna tahun baru. Saya ingin membuat judul The New Version of Me begitu, atau The New Version of You dan lain-lain lah. Tapi karena lagi-lagi ada banyak kegiatan, akhirnya saya berpikir besoklah saya tulis dan akhirnya kehilangan momentum dan tidak jadi menulis gitu. Dan parahnya lagi, saya tidak punya target begitu. Jadi ini juga menjadi kelemahan ketika saya kemarin menyampaikan evaluasi diri saya kepada Prof. Imam. Prof, kayaknya saya tahun 2024 ini menurun deh artikel yang saya tulis. Ya, jawabannya Prof. Imam simpel saja ya, karena Silvi tidak punya target kayak gitu. Coba pasang target tahun 2023 kemarin berapa yang ditulis, tahun 2024 berapa yang akan ditulis dan seterusnya. Nah, akhirnya saya di tahun 2025 ingin memasang target begitu supaya nanti ada lagi publikasi artikel opini yang bisa saya hasilkan. Kemudian semangat, lagi-lagi semangat ini juga menjadi penting. Saya inginnya memupuk semangat menulis artikel ini di grup klinik artikel. Nah, tapi di grup ini juga sepi sekali. Ada beberapa saja yang menulis begitu, biasanya Ustadz Ali Effendi yang sering sekali menulis dan selain Ustadz Ali ada beberapa juga Ibu Nur Aini dari Bangkalan. Kadang juga saya eh, yang lain-lain kok tahun 2024 ini belum muncul begitu. Nah, ini juga menjadi apa ya, berpengaruh begitu untuk semangat menulis. Artinya kadang ketika di grup itu muncul karya teman saya itu menjadi pemicu bagi kita. Oh, teman saya sudah bisa menulis, kenapa saya tidak dapat begitu. Nah, karena di grup juga sepi, maka mungkin semangat saya juga ikut-ikutan menjadi eh, tidak lagi ingin menulis begitu. Dan kemudian konsistensi yang tidak dapat dijaga. Karena memang menulis itu harus konsisten begitu. Kalau semisal menulis artikel di koran, kita target 1 bulan satu atau 2 bulan satu dan itu dapat kita konsistenkan, insya Allah karya-karya kita akan senantiasa dihasilkan begitu. Nah, kemudian sebetulnya banyak sekali manfaat yang saya peroleh ketika menulis di koran. Ini ada 5 poin. Yang pertama, saya dapat menyalurkan ide dan pemikiran pada publik yang lebih luas. Kalau biasanya, karena saya guru, ide dan pemikiran saya ya hanya sebatas di ruang kelas atau di sekolah saja. Sedangkan ketika dapat menulis artikel di koran, maka saya dapat menyampaikan ide argumentasi saya kepada publik yang lebih luas dengan segmen juga yang lebih luas. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Prof. Suhudi bahwa ketika kita menulis kita sama dengan membuat jejak digital. Jadi saya lumayan bangga begitu, bangga kepada diri saya sendiri yang ada di poin 5 ketika iseng-iseng saya membuka Google begitu mencari nama saya dan alhamdulillah ada di sana. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang mungkin tidak ternilai. Yang ketiga, menjadi aktualisasi diri dan inspirasi. Tentu tidak semua orang mempunyai peluang
dan dapat membuat karya tulis dalam bentuk opini di koran. Maka saya gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan sisi saya yang lain, seperti judul artikel saya ini saya buat pada momentum Hari Guru. Jadi saya mengambil judul bukan guru biasa karena saya juga ingin menunjukkan bahwa saya bukan seperti guru-guru biasanya yang cuman di kelas mengajar, mendidik gitu, tapi saya punya sisi yang lain, yaitu dapat membuat karya tulis gitu. Yang ini dapat menjadi inspirasi untuk murid-murid saya. Kemudian yang keempat, tentu saja ketika kita dapat menulis, dapat mengangkat personal brand kita di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini ada beberapa tips menulis artikel koran yang mungkin sudah Bapak Ibu semua pahami, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Misalnya yang pertama, struktur penulisan artikel opini. Tentu ketika kita menulis artikel, tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Indah dan Ustadz Abu Nawas, harus judulnya dilengkapi dengan 3 subjudul dengan sekian kata, 1 paragraf sekian kalimat, dan seterusnya. Kalau saya ini juga dapat ilmu dari pimpinan redaksi tempat saya biasanya mempublish artikel, bahwa untuk penulisan opini itu judulnya harus menarik gitu, singkat namun provokatif. Kemudian ada pendahuluan, ada bagian pendahuluan. Tadi mungkin kalau Bu Indah dan Pak Abu Nawas menjelaskan ada pengantarnya begitu sebelum masuk ke subjudul. Nanti di subjudul itu kita bisa menuangkan argumentasi atau opini kita yang ditunjang dengan referensi yang jelas gitu. Kemudian biasanya pada paragraf terakhir ada penutup atau yang berisi ajakan atau solusi. Sedangkan topik atau angle itu kita harus pandai-pandai memilih topik yang mungkin saat ini sedang ramai begitu, isu yang sedang terjadi kali ini. Misalnya kalau sekarang yang sedang ramai di media sosial adalah kebakaran di Los Angeles. Ya, mungkin kita punya opini atau argumentasi bagaimana kita memandang atau menyikapi apa yang terjadi di sana dari sudut pandang kita. Mungkin apa penyebabnya, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian kita harus juga pandai memilih diksi dan memperhatikan kaidah jurnalistik. Jadi diksi ini sebetulnya style setiap orang, karena setiap orang cara memilih gaya bahasa itu berbeda-beda, sehingga kalau ini tidak terlalu apa ya, saya bilang saklek begitu. Jadi berdasarkan style masing-masing saja. Sedangkan kaidah jurnalistik ini lebih kepada menghindari hoax gitu. Jadi informasi-informasi yang tidak benar, juga menghindari plagiarisme. Dan yang berikutnya, kita harus paham bagaimana karakteristik media yang kita tuju untuk kita mengirim artikel opini kita. Nah, untuk karakteristik media ini saya sambung dengan slide berikutnya, yaitu tentang bagaimana tips agar tulisan dapat dimuat. Yang pertama, harus mengikuti petunjuk khusus yang disampaikan atau disediakan oleh media. Biasanya petunjuknya itu ada di halaman opini tersebut. Kalau seperti punya saya ini di pojok kanan bawah, di situ ada cara pengiriman opini. Nah, kemudian juga biasanya ada ketentuan panjang tulisan, berapa standar panjang tulisan yang akan dimuat di media itu. Kalau yang saya tahu antara 750 sampai dengan 850. Meskipun saat berlatih di klinik artikel koran waktu itu kita menulis sampai dengan 1200. Nah, keuntungannya, manfaatnya saat waktu itu kita belajar menulis 1200, maka ketika kita betul-betul mengirim ke media dan standarnya lebih sedikit, itu lebih ringan begitu rasanya. Jadi kita sudah terbiasa latihan menulis 1200, ketika dikirimkan ternyata malah kebanyakan gitu, sehingga harus beberapa di-cut atau dipotong, dan itu tidak masalah, lebih baik tersisa daripada kurang. Kemudian mencermati lagi panduan pengiriman naskah. Jadi ada beberapa media itu yang meminta pengiriman naskah melalui email, misalnya harus dengan email yang
X yang A yang khusus untuk opini seperti itu. Kemudian pada subjek pengiriman emailnya itu harus dituliskan judul artikel. Kemudian harus dilampiri dengan fotokopi KTP, juga pas foto begitu. Jadi memang mungkin di beberapa media itu punya persyaratan-persyaratan sendiri-sendiri. Pernah saya itu mengirim artikel dan fotonya saya tempel di dalam file dan itu tidak dicantumkan karena saya tidak mengikuti petunjuk. Seharusnya saya kirim tersendiri itu fotonya. Nah, hal seperti itu harus kita pahami dan memang hal-hal begini tidak selalu disampaikan oleh pimpinan redaksi. Oleh sebab itu memang ketika kita mengirim artikel opini ini harus trial and error begitu. Kirim coba kok tidak dimuat kenapa kayak gitu. Kita bisa mencari apa saja yang membuat artikel kita tidak dikirim, apakah mungkin tidak sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit yang memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvia Rahman. Dan seterusnya saya minta